Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita hormati, Ketua Yayasan Baitus Salam Bapak Haji Indra. Pak Indra, ada apa Indra? Bab yang pembina Yayasan Baitus Salam. Benar ya, Baitus Salam. Bait artinya rumah, salam selamatan, maknanya juga Allah sang pemberi selamat. Baitullah, Baitus Salam. Di sini ada pembina yayasan, tengah-tengah kita Bapak Haji Fahmi, Bapak Haji Fepen Effendi, Bapak Haji Asikin, Ketua DKM Bapak Insinyur Dwi Sudaryono, Ketua Ubudiyah sekaligus Ketua MUI Kecamatan Taman Sari, guru kami Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Saifuddin Aji, para guru-guru lainnya, Ustadz Taufik Junaidi, juga Bapak RW. Ada Pak RW hadir? Alhamdulillah. Para RT serta jamaah. Ini Taman Sari kan ya? Saya kemarin masih ramai banget ya. Alhamdulillah, luar biasa, geliat jamaah masih semangat. Ibu masih semangat, Bu? Alhamdulillah. Anak-anak juga pada ikut di bawah, sarapan sudah tersedia. Nih ibu-ibu ngaji mulu nih ibu-ibu. Ngaji hari apa aja, Bu? Rebo, Kemis, kuliah subuh, Jumat, ngaji mulu ngaji. Ibu-ibu ngaji mulu, anak nggak diurusin. Bukan kata saya, nih maaf, mohon maaf, ibu maaf. Bagus kalau saya mah bagus, kalau ibu-ibu ngaji mah ya bagus. Nggak Pak ibu-ibunya ngaji Pak? Bagus. Madrasatul ula. Ibu-ibu adalah madrasahnya pertama bagi anak-anak. Kalau anak-anak bagaimana cara ngomongnya, cara bertutur kata, cara berperilaku, itu yang banyak ngajarin tuh ibu ya. Maka kalau ibu-ibunya banyak ngaji bagus. Hadirin, ini kuliah subuh terakhir. Kenapa terakhir? Mau masuk Ramadan. Ngaji udah penutupan belum ngaji? Belum. Ada penutupannya nggak ngaji? Ada. Kenapa ditutup? Mau Ramadan. Itu ada pengajian ba'da maghrib, hari Senin, hari Rebo. Ditutup nggak? Kalau umpama dibikin juga ada yang ngaji, orang pada buka. Ya Allah. Hadirin, tarhib Ramadan, kita menyambut dengan gembira, dengan lapang dada bulan Ramadan.
Kita sambut bulan yang penuh berkah. Kita ini senangnya sama Ramadannya apa sama lebarannya? Lah, kita bocah, halo. Demenan puasa apa lebaran? Tong, demenan puasa apa lebaran? Pak, lebaran nih kata Pak. Hei, enakan puasa apa lebaran? Bu, jawab lebaran, Bu. Jadi yang kita demen ini harusnya puasanya. Setuju? Jadi marhaban ya Ramadan dan sebagainya. Ya kita hitung-hitungan aja dah, kita bersihin rumah, beberes itu pas mau lebaran apa pas mau puasa? Ayo dah. Beli sarung baru dipakai buat terawih apa sholat id? Sholat id, mana mereknya belum dibuka. Ya Allah. Jadi tarhib, gembira dengan datangnya Ramadan, disambut. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasai, begitu datang Ramadan Nabi menyampaikan dari hadis dari riwayat Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Fadallahu azza wa jalla alaikumus siyamah, Allah telah mewajibkan kepada kalian semua puasa. Wa tuftahu abwabus sama, dibuka tuh pintu-pintu langit, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu surga. Maknanya orang mau ibadah, mau berbuat baik gampang. Wa tughlaqu abwabul jahim, dikunci itu pintu-pintu neraka. Orang mau maksiat mikir-mikir. Allahu fihi lailatun khairun min alfi syahr. Demi Allah di malam ini khairun min alfi syahr. Di malam Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa? Lailatul Qadar. Baik, Nabi menyatakan Ramadan bulan penuh berkah. Berkah itu diantaranya ziyadatul khair wan nafi', bertambahnya kebaikan, bertambahnya kemanfaatan. Baiknya nambah. Kita yang jarang-jarang sholat tahajud, sholat sunnah, begitu Ramadan sholat sunnahnya makin rajin. Betul nggak begitu? Malam pertama sampai malam keberapa itu? Ini kembali lagi nih, kalau kita memang demennya sama Ramadannya, kan kita pertahanin tuh Ramadan, apalagi pas di 10 hari terakhir, mungkin gencar-gencarnya. Coba nih ibu bapak umroh sekarang nih, harganya masih standar. Dari harga yang 25 sampai harga 35 tergantung hotelnya. Kalau mau murah lagi bisa 18 juta, cuma ngurus paspor sendiri, ngurus visa sama beli tiket sendiri di sana, cari hotel sendiri. Cari dah apartemen yang murah-murahan. Dapat itu. Cuma pas Ramadan harga naik, udah kayak apartemen ya. Naik harga, peminat banyak. Kemarin orang haji 2022 itu 1 juta lebih. Ramadan tahun ini melebihi jumlahnya banyak jamaah haji tahun kemarin. Karena sekarang kan udah dibuka. Kemarin orang melaksanakan ibadah haji, jangankan untuk nyium hajar aswad, buat megang kiswah aja
Rukun Yamani itu dinding Ka'bah nggak bisa. Sekarang udah bebas. Nah, ramenya 10 hari, makin rame 10 hari terakhir Ramadan. Balikan nama kita. Kita 10 hari Ramadan terakhir ya, jamaahnya di luar-luar. Keluar-luar apa di luar-luar? Kalau malam pertama jamaahnya sampai keluar-luar. Ini 3 lantai penuh kali hari pertama mah ya. Nah, dalam kondisi tersebut lihat, yang jarang-jarang ibadah jadi rajin lagi. Jadi rajin. Witir kan disunahkan itu tiap malam. Tapi pas begitu malam-malam biasa kita jarang yang witir. Begitu Ramadan, alhamdulillah ketemu terus itu witir. Sholat sunnah di sini berapa rakaat? 11. Pernah sholat malam sampai 11 rakaat di bulan lain? Jarang-jarang. Begitu Ramadan semangat, ibu-ibu makin semangat lagi. Orangnya belum nyampe, sejadah sama mukenanya udah nyampe duluan. Ya ibu-ibu mah bisa begitu ya, bapak-bapak nggak bisa. Apa iya bapak-bapak naruh sarung duluan? Berkah. Makanan apa aja tersedia. Itu jarang-jarang tuh kita demen nama sirup bango sama marjan. Ini di Muhammad ada di kulkas kita nih, di tempat kita. Belum tentu kita bikin sirup. Kenapa begitu Ramadan jadi enak bener itu? Segala timun suri, kenapa adanya pas Ramadan doang? Nyari di luar Ramadan timun suri susah bener itu. Gak ada ya? Ya Allah. Nih, bapak-bapak dah nih, ngasih uang belanja Ramadan sama luar Ramadan, banyakan mana? Banyakan Ramadan. Bu, kalau belanja buat masak nih Bu, Ramadan sama luar Ramadan banyakan mana Bu? Lah kan makan sehari cuma 2 kali, kenapa masaknya lebih banyak Bu? Pengennya banyak. Makan, buka, penyegeraan disebut takjil lain. Nanti makan besar nasi lain lagi. Habis tarawih kadang dia ngemil lagi, malam sahur ada masak lagi. Mungkin banyak. Padahal kalau ngikutin sunnah yang namanya takjil itu ajala, berasal dari kata ajala, artinya penyegeraan. Penyegeraan itu ya namanya penyegeraan ya sedikit. Kurma 1 atau 3, air segelas, penyegeraan. Setelah itu baru dah sholat maghrib. Habis sholat maghrib makan. Kurma 3, betul sih, nyari yang ganjil. Kurma 3, lontong 3, bakwan 3, es 3 gelas. Mantap urusan. Lah coba sekarang nih kita praktekin takjil korma sama air aja, taruh di masjid jamaah, ada yang komplain gak tuh? Masjid pelit amat cuma korma. Lah coba ibu ngerasain buka puasa di Masjidil Haram itu, biar kata buka puasa tuh cuma korma sama air zam-zam aja kenyang. Coba yang waktu ngerasain di sana tuh kenyang. Jadi makan kormanya yang gede-gede itu 11 biji, jam-jamnya 5 gelas, kenyang. Hah? Banyak kan? Ya kenyang segitu. Nah, yang kita dambakan dari Ramadan ini puasa. Ayatnya sama-sama sudah kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian as-syam,
bil makna al-imsak minal mubtilat, menahan sesuatu daripada yang membatalkan puasa. Dari kapan waktunya? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Indonesia masih standar, apalagi sekarang udah jam 4:30 lewat ya, subuh. Meskipun nggak ada dalam hadisnya, nggak ada dalam aturan bakunya, kita orang Indonesia punya kebiasaan namanya imsak. Meskipun saat imsak masih boleh makan, boleh minum, cuma itu persiapan untuk masuk subuh. Hitungannya begini, kalau sebelum masuk subuh udah berhenti makan, kalau pas datang waktu maghrib nunggu rapi azan dulu, atau pas udah bener-bener azan. Kebanyakan kita kan sebelum azan udah siap semua di depan, dan kita lebih banyak di depan TV daripada di masjid. Ya, emang kebiasaan kita. Bu, lebih percaya azan masjid apa azan di TV? Pak, azan masjid sama azan TV duluan mana? Kenapa azan masjid belakangan? Muazinnya makan dulu, nih bunyi dia makan dulu. Ya. Jadi kalau subuh kan udah berhenti, itu berhentinya sebelum subuh. Dalam riwayat itu Nabi baca sekitar 50 ayat. Dalam hitungannya ulama memprediksikan sekitar 10 menit. Itu diantaranya. Puasa menjadi suatu kewajiban min arkanil Islam, daripada rukun Islam. Sebagaimana salat suatu kewajiban, puasa juga kewajiban. Dalam salat kita dituntut dan dianjurkan untuk ngajarin anak kita. 7 tahun udah diajarin salat, 10 tahun nggak mau salat, boleh ditegur, boleh dipukul untuk mendidik, bukan untuk kekerasan. Puasa juga begitu. Anak umur 7 tahun latih puasa. Sebelum 7 tahun latih puasa-puasaan. Ada buka johor ya. Pas udah 7 tahun buka johornya dihilangin bertahap. Udah 10 tahun nggak boleh buka johor sama sekali. Takutnya kebiasaan. Sampai gede ada yang buka johor juga. Lah itu kan suka kita ngelihat kalau bulan puasa, kuntilanak siang bolong, kakinya pada gantung, palanya nggak kelihatan. Didik puasa. Dan tantangan orang Asia Tenggara dan beberapa di Asia Selatan itu menjadikan Idul Fitri sebagai hari besar utama, hari Id utama. Kalau di negara-negara Timur Tengah, hari Id utama itu Idul Adha. Kenapa Idul Adha? Karena setelah Idul Adha masih ada 3 hari lagi yang nggak boleh puasa. Kalau Idul Fitri itu cuma 1 hari. Jadi banyak menjadikan hari besar itu, hari raya afdol itu Idul Adha, kita Idul Fitri. Efeknya sebelum masuk Idul Fitri kita udah sibuk urusan lebaran. Segala beli baju, segala bikin kue, segala pulang kampung perjalanan jauh, pakai dalil bahwa musafir boleh nggak puasa. Banyak yang kagak puasa, taraweh lewat. Padahal kata Allah, wa anta sumu khairul lakum, puasa itu lebih baik buat kalian. Au ala safarin, itu kan dalam ayat 184 itu, kalau sakit au ala safarin, atau dalam perjalanan memang boleh. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti. Tapi di ujung ayat itu bunyinya wa anta sumu khairul lakum, puasa lebih baik. Kalau bisa diakalin kan kita kembali lagi demennya sama puasa sama apa lebaran kan.
kita demen puasa. Kalau demen puasa, maksimalkan puasanya, maksimalkan ibadahnya. Jadi kita umpama mau pulang kampung, puasa tetap dijaga, taraweh dimaksimalkan. Wah, saya naik bis gimana tarawehnya? Ya kan dalam fikih kan ada aturan membolehkan. Kalau sholat sunnah posisi safar dalam perjalanan, sholat sunnah kan boleh dalam kendaraan, meskipun bisa turun di kendaraan masih boleh. Beda dengan sholat wajib. Sholat wajib itu dalam pelaksanaannya Nabi turun dari kendaraan. Kalau sholat sunnah udah kendaraannya tetap dinaikin dalam tunggangan onta, sholat mas sholat, meskipun nggak ngadep ngiblat, meskipun nggak sempurna. Taraweh boleh begitu di bis taraweh. Itu kalau memang kita demen sama Ramadannya daripada lebarannya. Atau ada yang diatur ntar aja dah pulang kampungnya habis lebaran, supaya apa nih, biar maksimal ini Ramadan. Orang-orang dulu kalau pas mau Ramadan itu pendaringan penuh. Ini orang sini ngerti pendaringan gak ini? Tempat naruh beras. Kalau sekarang kosmos ya, ingat beras, ingat kosmos. Gak punya beras, jual kosmos. Penuhin supaya pas Ramadan udah gak terlalu banyak pusing urusan itu, lebih fokus. Punya target-target dalam hal ibadah, target puasa maksimal, target taraweh sampai full, itu ditargetin dari sekarang nih. Seandainya nggak keburu taraweh berjamaah, dia akan tetap mengerjakan taraweh sendiri di rumah karena sudah ada keinginan, meskipun nilai yang wajib itu tetap lebih tinggi. Ya kebanyakan kita sih, kenapa masjid rame di Ramadan? Kalau ditanya mau kemana, ke masjid, mau taraweh. Kalau taraweh kan adanya Ramadan doang ya. Sembahyang Isya rame karena mau banyak orang yang mau taraweh. Begitu tarawehnya nggak ada, yang sembahyang Isya ada dikit. Karena apa? Karena memang niat awalnya pengen taraweh, tapi kalau niat awalnya pengen Isya berjamaah, tiap hari bisa penuh. Ya tapi itu lagi kembali bahwa dalam Ramadan memang kebaikan itu dipermudah. Tuftahu abu-abu sama, kata Nabi, dibuka pintu langit, pintu sorga. Ya karena orang yang mau berbuat baik banyak, yang mau berbuat baik banyak, yang ngasih takjil makanan itu kan banyak, yang sedekah lebih rajin, yang sholat berjamaah makin banyak. Yang mau ngomel juga direm dulu, yang mau ngegosip juga direm dulu. Supaya apa? Supaya nggak masuk kategori orang yang puasanya sia-sia. Man lam yada qaula zur wa amila bih, siapa yang nggak meninggalkan perkataan yang sia-sia, perkataan tercela dan berbuat tercela, maka Allah nggak butuh. Dalam hadis lain, Allah nggak butuh puasanya, artinya nggak bernilai. Dalam hadis lain itu, kam min shaimin laisa lahu min syami, berapa banyak orang yang nggak dapat pahala dari puasanya, ilal ju' wal atas, kecuali daripada lapar dan haus. Gara-gara apa? Nggak maksimal dalam melaksanakan ibadah puasa. Maka begitu mau puasa, kita siap-siapin, kita ingetin lagi. Ingat puasa maknanya zahir batin. Zahirnya kita nahan lapar, haus dan hal-hal yang membatalkan. Batinnya kita menahan seluruh anggota tubuh dan menjaga hati. Mau ngerumpi, ntar dulu dah ngerumpinya, ntar dulu, tahan dulu, udah tahan ya. Kadang kan di grup suka rame aja tuh, grup WA ya, karena grup WA kan banyak. Ada grup WA teman kerja, grup WA di RT, di teman lingkungan, di alumni SMP, alumni SMA, teman-teman arisan lain, grup senam lain, bikin grup lagi. Bapak-bapak ada grup yang pengajian ini, banyak banget itu grup.
rame ngomongin sono sini, si anu ngeledekin si anu. Ya Allah, orang yang cerai kita yang ribut, orang yang kawin lagi yang rame satu grup. Ustadz anu kawin lagi ya, bininya 7, rame amat. Beda dia kawin, orang bininya udah pada lepas, orang nggak sampai 7 itu kan ganti-gantian pada rame. Udah biar dulu yang kawin dia, kita yang repot. Kadang kita begitu ya, sama yang wajib, sama yang pelanggaran lebih repot ketimbang yang dosa. Contoh, ini contoh nih Bu, contoh. Bersentuhan lawan jenis kan haram ya. Kemudian ada anak kita atau tetangga kita pacaran, rame nggak di kampung tuh? Orang ngomongin nggak sih, anu anaknya pacaran boncengan, diomongin. Kagak. Begitu ada tetangga yang kawin lagi, rame nggak Bu? Nah, kan begitu urusannya. Yang hal-hal yang bersifat nanti ngerusak ibadah kita, daripada gosip ditahan dulu. Yang mau marah di stop dulu. Tuh bapak-bapak yang kerja tuh ngalamin bagaimana kalau pas mau buka, pas deket maghrib itu jalanan macetnya bikin parah ya Pak. Kalau nggak sabar-sabar, ya Allah, apaan aja keluar dari omongan, segala kebun binatang itu dikeluarin. Begitu anak-anak lampu merah kita jalan, ada yang nyerobot, ya Allah, parkir sembarangan dan macam-macam. Ini ditahan hal-hal seperti itu. Baik, persiapan lagi baca Qur'annya, kita targetin lagi. Kalau memang wah ternyata yang tadarus di masjid kita dikit orangnya, emang apa? Yang nggak bisa baca Quran banyak juga. Nah, habis Lebaran dah tuh mulai bikin pengajian khusus bapak-bapak yang dari awal Iqra. Boleh bikin, kalau memang belum ada, biarin aja turu-turu dia. Bapak berapa orang? Ada yang ngajar begitu sampai rapi. Soalnya kalau bikin pengajian begini kan, yang mau bisa baca Quran, yang nggak datang aja pengajian umum. Tapi begitu nanti pengajian khusus, nah disitulah dibuat nih yang belum bisa baca Quran, bikin pengajian Iqra. Ibu-ibu juga begitu. Hah? Nggak pada datang? Bikin grupnya 3-4 orang, yang ngajar berapa, nggak harus ustadz, yang pada bisa aja gitu belajar. Ya khawatirnya kan kadang cuma gaya doang, begitu ikut tahlilan Yasin dipegang, dipilih yang ada Latinnya, yang dibaca Yasin Latinnya. Jadi gitu, kalau Latin kan kalau huruf panjang hurufnya suka double ya, A-nya 2, ya Asin. Mengapa dibaca ya Asin? A-nya 2. Kata temennya nih, ikutin gua, ya si Iin, I-nya 2. Jadi ini kita punya target, masing-masing punya target. Ya wah, saya mah bisa baca udah selembar nggak apa-apa deh, selembar. Kalau bisa sejus bagus, 2 juz luar biasa. Nggak bisa, yang penting tiap hari deh tuh dibaca Qur'annya. Tarawehnya dimaksimalkan dari sekarang nih, punya i'tiqad, punya azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Siapa orang yang berpunya cita-cita, keinginan, tawakal sama Allah, kita serahin semua sama Allah. Yang penting kita punya cita-cita. Buat anak aja kita punya cita-cita, masa buat ibadah kita nggak punya cita-cita? Kan begitu. Anak pengen pinter, pengen begini, sekolahnya ntar kuliah di sini, punya azam. Ibadah juga punya azam. Kita nggak tahu nanti biaya sekolah dari mana, pokoknya udah pengen anak kayak begini. Urusan kesanonya tawakal, kan begitu. Itu urusan dunia kita bisa begitu. Motor kita bisa kredit, supaya apa, nanti punya bayaran bagaimana kayak insya Allah mau ketemu gitu kan. Ibadah pun kita punya azam, pengen sholatnya berjamaah maksimal, pengen tarawehnya full, pengen ini, pengen itu. Dalam hal ibadah itu bagus. Nah kalau sudah begini, maka Ramadan berkah tercapai.
Ramadan penuh hikmah pun hikmahnya dapat kita ambil. Amin ya robbal alamin. Ini menu sarapannya apa ini? Pokoknya enak-enak, khawatir nanti udah buru dingin ya. Nggak enak, kemarin aja saya minum es udah keburu dingin, nggak enak. Hah? Udah dingin ya? Baik, itu saja. Kalau memang ada pertanyaan boleh untuk diskusi. Kalau tidak langsung kita tutup doa dan kita lanjut sarapan. Silahkan kalau ada. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di suatu kebiasaan kan di Indonesia, ada perselisihan hari pertama kita memasuki sahur, puasa. Ada yang misalnya hari ini ada yang berpuasa, ada yang belum. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada yang terakhir puasa juga, ada yang sudah terakhir dan masih ada yang melakukan sahur. Bagaimana Ustaz? Kita negara yang tidak mengikat orang bebas beragama. Kalau di negara-negara yang agak ketat, jangankan ngatur puasa, ngatur imam sholat dan penceramah aja ada aturannya. Nggak boleh sembarangan ceramah kalau orang yang belum dapat sertifikat. Di Timur Tengah, di Malaysia tuh, Singapura itu tertentu yang bisa ceramah. Di Indonesia siapa juga yang bisa ceramah, siapa juga boleh ngimamin kalau memang udah sepakat dari jamaah. Begitupun penetapan awal Ramadan, awal Syawal. Di negara-negara lain yang agak ketat itu nggak ada perbedaan. Pernah orang Indonesia bikin sholat id belakangan daripada negara Saudi. Habis sholat pada disidang, tangkap. Kenapa bikinnya beda? Di Brunei menetapkan mazhab Syafi'i sebagai mazhab negara. Begitu ada orang sholat subuh ngimamin nggak pakai kunut, paginya didatengin nama aparat, kenapa sholatnya beda, ntar warga jamaah bingung. Begitu karena jadi kebiasaan. Di Indonesia bebas, ada aliran yang di luar tatanan pemerintah yang tidak terdaftar khusus. Ada yang 2 hari sebelum orang-orang pada puasa dia puasa duluan, yang rambutnya pada merah. Di Makassar, di Padang kan ada begitu. Kalau yang umum diajak pemerintah itu diantaranya Ormas, Persis, Muhammadiyah, itu kadang suka beda. Nah untuk tahun ini insya Allah puasanya bareng. Dia mau Muhammadiyah, mau NU ngikut pemerintah, puasanya insya Allah bareng. Yang nggak bareng kemungkinan lebarannya. Ada yang nih tahun ini nih, ada yang Jumat, ada yang Sabtu, ada yang tanggal 21, ada yang 22 kemungkinan. Bagaimana kita mensikapinya? Karena kita di sini ada kebebasan, ya sudah masing-masing yakinnya yang mana. Ada yang yakin menurut perhitungan, ada yang yakinnya udah kan alatnya pemerintah lebih canggih, lebih tahu, yang pengamatnya banyak, udah ikut itu, ikut pemerintah aja yang rame-rame rada enakan. Umpama kita lebaran bareng-bareng ada kawannya, kalau umpama lebarannya duluan kayaknya nggak enak. Ambar juga nyari sembahyang idnya rada susah. Ya ada juga sih yang mau nyarinya banyakan, sembahyang idnya sampai 2, cuma kebanyakan. Kalau sudah sembahyang id 1 ya udah 1 aja. Lalu umpama terjadi begitu di masyarakat kita saling toleransi dah. Sama yang non muslim aja kita bisa toleransi ya. Sama yang melaksanakan ibadah perayaan agama lain kita menghormati. Kenapa yang satu agama cuma beda pendapat kita nggak menghormati? Yang satu cap gome, ada apa lagi di sini kan rame ya, Taman Sari, ada yang tahun baru Imlek, ya dia ngerayain silahkan. Yang lebaran duluan pun begitu, karena
sesama satu negara meskipun beda agama kita menghormati, apalagi yang satu agama. Ya meskipun kita kuat-kuatan dalil mah nggak habis-habis. Kalau bicara kuat-kuatan dalil nggak habis-habis. Cara solusinya itu cari jalan tengah, ya udah saling menghormati, nggak rapi-rapi Pak. Pembahasan udah lama. Jadi umpama begitu ya sudah. Kalau di Baitul Salam biasanya ngikut mana? Ya udah ngikutin aturan yang begitu. Nah, kita mau ikut pemerintah aja yang rapi, ya udah nggak apa-apa. Atau ini masjid udah biasa ngikutin Muhammadiyah, ya udah nanti lebarannya kemungkinan Jumat. Sepakatin aja. Kan kalau urusan rame-rame kata Allah wasyawirhum fil amr. Hendaklah bermusyawarah dalam segala urusan. Ini kira-kira nih biasanya ngikutin mana? Ya sudah, biasa ikutin mana nih? Muhammadiyah. Muhammadiyah, nggak masalah. Ya nggak masalah. Yang umpama lebarannya Sabtu, ya tempatnya ya ada lagi. Gitu aja dibuat simpel, dibuat mudah dalam mengatur. Tergantung kebiasaan. Kita nggak bisa salah-salahan urusan begini mah. Di banyak tempat ya sebenarnya, bukan banyak, di dunia, untuk Pulau Jawa ini kan fokus ibadah atau madhab dan ormas itu di Jogja lebih mayoritas Muhammadiyah, Jawa Timur NU. Nah Jakarta ini macam-macam kumpul. Jakarta macam-macam kumpul. Ya tinggal kita legowo aja dah urusannya begitu. Setiap aturan ya. Mau coba ngikutin yang lain ya semuanya punya dalil, nggak habis-habis Pak. Nah, Ustadz Saifuddin Aji itu kan di Kementerian Agama dan MUI juga tuh, beliau lihat tuh menghimpun berbagai macam pendapat. Ya kalau nggak disatuin atau nggak diajak musyawarah dan tidak diatasi dengan lapang dada, toleransi, banyak banget ributnya. Ya udah kita musyawarah aja. Kalau memang keyakinan kita itu, kalau enggak ya tinggal musyawarah lagi selanjutnya. Enaknya begitu, kira-kira demikian. Ada lagi? Cukup? Baik, sama-sama kita tutup. Ini hari menjelang Ramadan, hari-hari di bulan Sya'ban, kita maksimalkan lagi. Bukan puasanya yang dimaksimalkan, tapi niatnya dimaksimalkan, azamnya dikuatkan untuk bisa terus melaksanakan ibadah. Dan la haula wala quwata illa billah, tiada daya tiada upaya kecuali atas pertolongan Allah. Kita gantungkan harapan kita, cita-cita kepada kehendak Allah yang maha mengatur. Kita ingin dapat yang terbaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi baqiya min sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة وعافية في ديننا ودنيانا. وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.